kita dulunya berasal dari merintisnya tuh memang dari karyawan dulu ya. Iya, dari karyawan. Ceritain dong nih, kayaknya menarik nih. I'll be there for you. Call me when you're lonely. Dancing on the roof. It feels like rendezvous. You know what to do. Keep your love for me only. I get high on you. Yeah, you. Hey, baby. Kiss me hard. Don't kill my vibe. All my feelings on fire. It's all time. Hey, baby. Kiss me hard. Don't kill my vibe. All my feelings on fire. It's all time. Don't you my vibe. Don't you my vibe. It's all time. Don't you my vibe. Don't you my vibe. It's all time. I'll be there for you. Calling me when you're lonely. Dancing on the roof. It feels like rendezvous. You know what to do. Keep your love for me only. I get high on you. Yeah, you. Hey, baby. Kiss me hard. Don't kill my vibe. All my feelings on fire. It's all time. Hey, baby. Kiss me hard. Don't kill my vibe. All my feelings on fire. It's all time. Don't you my vibe. Don't you my vibe. It feels like don't you my vibe. Don't you my vibe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Plaza Parahyangan. Masih bersama saya Denny Denai. Ya, masih di Plaza Parahyangan. Kali ini saya berada di toko Drexler. Lokasinya ada di lantai 4. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol aja yuk. Kita korek-korek nih kupas tuntas yang ada di Drexler. Langsung aja. Halo, assalamualaikum Kang. Oke, Kang Abdul. Oke, Kang Abdul, gimana, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih? Kalau sekarang sih kebetulan lagi nyiapin barang, siapin PO juga buat kedepannya. Mantap. Biar lebih banyak lah. Oke, berarti di pandemi ini untuk orderan masih jalan terus ya? Alhamdulillah kalau dari orderan mungkin emang agak menurun, cuman kalau untuk kebutuhan alhamdulillah masih ketutup gitu. Alhamdulillah, berarti Drexler ya? Iya. Drexler masih di Plaza Parahyangan, teman-teman. Nah, kemarin itu ada yang komen katanya, liput Drexler dong, katanya gitu. Mungkin salah satu konsumen atau pelanggan setianya nih. Nah, ngomong-ngomongin tentang pelanggan nih ya. Sejauh ini Drexler pelanggan paling jauhnya itu dari mana tuh? Kalau sekarang mungkin Papua lah. Papua ya. Wah, Papua juga. Papua menjangkau seluruh Indonesia tuh, dari Sabang sampai Merauke. Iya, benar-benar. Ya betul ya. Ya, betul. Kang Abdul ngerintis ya, kita mulai bicara ininya nih, mulai merintis di dunia distro ini itu dari tahun berapa sih Kang Abdul? Kalau saya ngerintis dari tahun 2016 awal, Pak. 2016 awal ya? Ya, sampai sekarang. Wah, mantap. Dan di Plaza Parahyangan ada berapa toko nih untuk Drexler? Kalau untuk saat ini baru ada 2 lokasi. 2 lokasi? Ya. Sekarang kan ini, saya berada di toko Drexler yang di lantai 4 gitu ya. Satu lagi di lantai berapa? Yang Kang? satunya di lantai dasar, Pak. Lantai dasar ya? Ya. Lantai dasar di apa tuh lokasinya? Blok H4. Blok H4. Jadi lantai dasar Blok H4 sama satu lagi ini di lantai 4 gitu ya. Ya. Drexler itu menyediakan apa aja nih? Jenis-jenisnya nih? Mungkin kalau dari atasan kita ada topi, Topi, kemeja, kemeja, kaos, jaket. Kalau t-shirt mungkin ada di oblong, full print, salur juga ada. Setelah itu apa nih? Tas ada. Tas juga ada. Tas Ya. juga ini mau banyak ya? Kalau tas banyak macamnya juga. Banyak macamnya apa Iya, aja tuh? Dari tas gendong ada, tas lempang juga ada, handbag juga ada, Handbag ada, waist bag juga ada. waist bag,
Pocket bag juga ada. Mungkin yang terbaru pocket bag. Pocket bag ya? Model baru. Ini pocket bag disebutnya ya Kang ya? Iya. Mungkin lebih tepatnya. Kita unboxing atau kita review dulu nih sebentar. Pocket bag. Kenapa dinamain pocket bag? Karena pocket itu saku ya. Jadi gantinya saku mungkin saku. Gantinya saku sih. Oke, ini kalau saya lihat memang simpel banget. Cukup buat handphone sama cukup dompet buat aja. Ini handphone. bisa dipanjangin, Pak. Oke. Gitu. Oh gitu ya, simple ya. Oh ini juga ya. Iya, bisa dipanjangin. Mantap. Itu cara pakainya mungkin bisa kedepanin sama ke pinggir juga bisa. Ke depan gini? Iya. Bisa kayak gini? Mantap. Yang lagi rame kan ke depan. Oh iya gitu ya. Udah sekarang kan mau emang apa anak-anak muda sekarang tuh maunya yang simpel-simpel dan buat keamanan ya. Aman di depan ya. Iya. Kalau di depan mungkin simpan handphone, dompet bisa kelihatan kan. Tapi kalau mau di sling bag juga bisa sebenarnya. Tapi dikedepanin gini kalau mau lebih aman. Kayak gitu. Tapi enak loh ya. Pas gitu ya. Iya. Kalau untuk dalamnya boleh dilihat di sini dia ada pocket bagnya itu ini saku buat. Oke, ini dalam ya, besar ya. Buat handphone cukup. Buat handphone cukup, buat dompet di depan pun dompet bisa. Ini buat jalur headset. Iya. Ini juga ada lubangnya ya. Nah ini jadi kalau misalkan Anda teman-teman semua mau simpen handphone gitu kan, sambil pakai headset bisa dari sini lubangnya. Mantap. Nah ini anti air kan nih Kang? Itu anti air Kak. Anti air. Dari segi sleting juga udah itu juga kemas anti air juga. Oh iya, saya baru sadar ini sletingnya itu seperti kayak di jaket jas hujan ya? Iya, benar ya? Benar. Oh iya benar, ini udah di dilengkapi dengan sleting anti air. Iya. Jadi cocok. Ini pun lubang ininya juga ada lapisan anti airnya. Iya. Jadi lebih aman ketika dipakai di depan, hujan datang pun aman. Oh iya bener, mantap nih. Ini pocket bag dari Drexler. Untuk kalian yang mau beli atau memesannya bisa nanti kontak ya. Nanti ada nomornya atau nanti dicantumin juga Instagram dari Drexlernya nih. Iya. Oke. Oh iya nih ya. Kalau teman-teman yang mau jadi reseller bisa nggak nih? Bisa banget ya. Bisa banget. Nah, jadi bukan hanya retail, ternyata toko Drexler juga membuka peluang untuk reseller ini ya, kerjasama ya. Kerjasama bisa. Nah, nanti bisa kontak tuh kalau yang penasaran mau kerjasama dengan Drexler, ya bisnis dengan Drexler, bisa langsung kontak di nomor WA-nya dengan Kang Abdul sendiri nanti ngobrol-ngobrolnya Kang ya. Iya. Lebih lanjut langsung chatting atau telepon ya. Oke, Kang. Tadi kan baru sampai jaket nih, ya kan? Jaket sama tas ya. Ada apa lagi nih di sini nih selain itu nih? Ada dompet. Dompet. Ikat pinggang juga ada. Dompet, ikat pinggang itu aksesoris lainnya tuh ya. Mantap. Selain itu apa lagi tuh? Ada celana. Ada celana apa aja nih? Yang sekarang lagi ada gitu ya, celana aplikasi. Celana aplikasi. Oke, ini dia yang disebut celana aplikasi yang lagi in juga di Plaza Parahyangan juga. Ini nih banyak yang menyediakan ini. Nah ini khusus dari Drexler nih, edisi Drexler seperti ini nih, celana aplikasi namanya ya. Iya. Selain itu ada apa lagi Kang? Selain itu celana, untuk celana mungkin chinos ada. Chinos panjang. Chinos panjang, chinos pendek. Kebetulan chinos pendek lagi sold out. Lagi sold out tuh ya. Waduh luar biasa kan ya. Produknya sold out. Oke, itu tadi dari celana ya. Celana juga tadi berbagai macam. Selain itu apalagi nih aksesoris lainnya nih? Aksesoris lainnya sendal. Ada sendal. Nah, sendal ada berapa jenis nih? Di sini ada sendal puyuh ada. Kita yang manggilnya sendal puyuh aja. Sendal puyuh tuh ya, istilah baru lagi sendal puyuh. Saya juga kayak seperti apa sendal puyuh, kita lihat nanti sendal puyuh itu seperti apa. Nah, ini dia yang disebut sendal puyuh. Saya baru tahu ini namanya sendal puyuh. Ternyata ini dia. Ini kenapa disebut sendal puyuh ya, Kang ya?
Kalau asal muasalnya saya kurang tahu juga itu. Jadi lagi in disebutnya ini sendal puyuh gitu ya. Lagi ramenya gitu. Lagi rame. Jadi ini memang apa namanya, untuk yang punya kaki lebar atau kaki kecilan udah cocok ya pakai ini ya. Karena ini pakai strap apa? Model strap gini ya. Nah, untuk buka apa namanya, buat ngekecilin sama ngebesarin ini dari sini. Sendal puyuh, mantap. Dan elastis juga, nggak kaku. Tahan lama nih ya? Insya Allah tahan lama, soalnya kita dilengkapin sama pakunya juga. Oh, ini kayak ini ya, kayak ada ininya loh, ada baut, ada mur, ada baut sini nih. Iya. Mantap. Soalnya gimana ya, dulu tuh ngobrol-ngobrol sama teman sambil ngopi gitu ya, iseng-iseng karena dulu masih kerja. Dalam artian kita buat brand yuk gitu. Brandnya aja bingung kata saya kan, udah brandnya Drexler aja gimana gitu. Oh gitu. Jadi asalnya obrolan iseng sih sama teman gitu. Oh gitu. Iya. Mantap. Bahwa Kang Abdul ternyata dulunya berasal dari merintisnya tuh memang dari karyawan dulu ya. Iya, dari karyawan. Ceritain dong nih, kayaknya menarik nih. Kalau awal merintis gimana ya? Bingung juga ceritanya. Soalnya kan dulu nggak kepikiran sih punya usaha kayak gini juga. Soalnya kan ke satu dana juga sebagai karyawan nggak memadai lah gitu. Modal. Iya. Terbentur modal. Terbentur modal. Halangan utama yang mau bisnis tuh biasanya gitu Kang. Iya. Mikirin modal gitu. Nah itu kok bisa jalan? Cuman ya mungkin udah rezekinya juga. Jadi seiring berjalannya waktu tiba-tiba ada yang ngasih barang gitu ke saya. Oh gitu. Iya, ada yang percaya bikin barang. Ya udah berjalan begitu aja gitu. Mungkin intinya kepercayaan lah gitu. Kepercayaan ya. Mungkin kalau awal rasa takut tuh pasti ada ya. Namanya kita usaha, ke satu kita bukan besar di dana, mungkin bukan besar di modal gitu. Jadi hanya ada keberanian dan semangat yang tinggi aja itunya. Gitu. Keberanian, semangat yang tinggi, bener. Itu yang kunci utama. Jadi ketika berjalan dan alhamdulillah barangnya diterima di konsumen. Oh, alhamdulillah sampai sekarang. Wah mantap. Itu berarti dari awal mereknya udah Drexler ya? Iya. Pas jalan gitu ya? Dari awal emang kita Drexler. Emang Drexler ya? Nah itu dia, jadi merubah mental yang tadinya karyawan menjadi owner itu bukan suatu hal yang mudah ya Kang ya? Benar-benar. Membangun rasa kepercayaan, membangun rasa keberanian itu tuh bener-bener butuh ini ya, butuh proses yang luar biasa. Butuh proses yang luar biasa kan, nggak bisa instan tentunya kan? Benar. Kayak gitu. Terus apa lagi nih? Biar bisa jalan sampai sekarang gitu. Kedua mungkin dari manajemen juga ya, itu emang penting juga. Pengaturan kayak uang masalah gitu kan. Oh keuangan, finance itunya harus diatur juga. Kalau kita ya emang sih gampang-gampang susah gitu. Dalam artian begitu dapat uang kita tenang gitu, santai. Betul. Tapi ketika usaha itu lagi menurun, nah gitu diujinya di sana. Rasa panik pasti ada. Oh, nah itu juga tadi ternyata untuk manajemen keuangannya itu harus benar-benar di-manage secara betul ya Kang ya? Iya betul. Di saat kita istilahnya untung gitu ya? Iya benar. Karena untung kita harus bisa bagaimana caranya biar saving juga gitu kan? Biar kita nanti untuk persiapan nanti ke depannya ya Kang ya? Iya benar. Kayak gitu untuk ya mungkin takutnya di depan nanti ada kayak sekarang nih kan pandemi nih Kang. Betul kan? Iya, lumayan betul, kan mempengaruhi, pasti penjualan turun ya? Penjualan menurun sih. Ada. Nah, cuman mungkin karena manajemen keuangan yang bagus, yang benar juga dijalankan, mungkin setidaknya tidak terlalu istilahnya apa ya? Tidak terlalu berat ya Kang ya? Iya. Masih ada istilahnya, masih ada perputaran gitu. Masih ada peluru untuk ini lagi gitu. Bisa perputaran lagi, bisnisnya berjalan gitu Kang. Terus gimana tadi? Udah ceritanya tuh dari situ udah berjalan ke alhamdulillah langsung manajemen keuangan benar. Dari manajemen keuangan benar. Kedua kita harus percaya kepada ya ibaratnya yang bantu kita, dalam artinya karyawan mungkin.
karena itu salah satunya yang bisa membuat kita leluasa untuk melangkah mau bikin apa kan kita harus percaya dulu nih dari yang ada di dalam lingkungan kita. Ketika udah percaya mungkin dari karyawan juga ngasih masukan mau yang lagi rame apa, yang lagi diminati apa, otomatis kan kita harus sharing. Nah, dari sharing itu kan kita ya seiring berjalannya waktu bikin barang dan ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Oke, ternyata percaya terhadap karyawan juga, sama mau menerima masukan dari karyawan. Mungkin karyawan yang mungkin ya lebih tahu yang sedang up to date itu apa di pasaran, info dari karyawan masuk ke owner tinggal ambil keputusan ya Kang ya. Iya. Oke. Keputusan. Lanjut misalkan gitu kan, produksi kayak gitu kan. Iya. Strategi apa lagi nih kalau menghadapi kayak pandemi sekarang ini nih? Mungkin bikin barang. Gimana tuh? Jadi dalam artian dari bikin barang kita nggak bisa sembarangan. Mungkin waktu rame ya kita bikin ini bagus bikin. Kalau sekarang disortir lagi gitu. Disortir lagi? Iya benar-benar yang emang harus diterima sama pasar gitu. Oh gitu. Nah itu juga strategi yang harus diperhatikan ya Kang ya, nggak bisa langsung. Salah satunya. Salah satunya juga itu tuh. Selain itu apalagi nih Kang strategi di saat seperti pandemi ini Kang? Diskon, kita ngadain diskon. Oke. Kayak mungkin di online juga ada, di offline-nya juga ada diskon. Kalau itu emang harus mungkin ya kalau pandemi gini. Iya, oke, di harga diskon. Nah tadi ternyata ini juga nih ya dari Drexler ternyata ada online-nya juga loh. Ya, bukan hanya offline. Kalau offline ada di Plaza Parahyangan. Kalau online-nya untuk Drexler ada di mana aja nih? Kalau saat ini mungkin kita di IG aja sama Facebook. IG, Facebook. Udah itu aja. Kalau IG kan tadi Drexler_clothing. Ya. Kalau Facebooknya emang ada? Facebook ada. Apa tuh? Drexler Distro. Drexler Distro itu untuk di Facebooknya. Nah itu salah satu mungkin yang nge-backup offline-nya dari online tadi di IG dan di Facebook. Kalau di marketplace kayak di misalkan di Shopee atau di Tokped itu ada nggak? Kalau kita saat ini belum ada. Oke. Soalnya gimana ya? Kita menghargai yang di luar kota juga. Ternyata itu dia benar-benar. Soalnya kan kasihan juga kita udah emang sistemnya kan kita grosir nih di sini. Ya. Ketika kita masuk ke Shopee apa gimana kan kasihan yang di luar kota. Oke. Untuk jual barang susah. Oke, segitu saja perbincangan kita kali ini di toko Drexler bersama Kang Abdul. Mungkin tadi sudah banyak informasi yang telah Kang Abdul sampaikan, mulai dari pengalaman Kang Abdul bisnis di dunia distro dan juga produk-produknya yang tersedia di Drexler apa saja. Nanti jika ada pertanyaan tentang produknya mengenai harga dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin Anda teman-teman ada yang ingin menjadi reseller, langsung bisa kontak saja via WhatsApp ya Kang ya, bisa via WhatsApp, atau juga jangan lupa di follow Instagram Drexler_clothing. Nah itu di follow, pertanyaan juga bisa di sana via DM ya Kang ya, via DM juga bisa. Oke. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel Plaza Parahyangan, segera di-subscribe ya, di-share ya, nyalakan lonceng dan komen jika ada pertanyaan atau misalkan toko mana lagi yang ingin diliput. Dan juga jangan lupa di follow Instagram Plaza Parahyangan di @plazaparahyangan dan juga di media sosial Facebook Plaza Parahyangan. Oke, terima kasih. Segitu saja perbincangan kita di podcast Plaza Parahyangan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, baby.